Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Novariawan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kemampuan berpikir kritis matematis dalam memecahkan soal HOTS siswa SMP di Kabupaten Merangin. Yang pertama, latar belakang masalah. Matematika merupakan aspek penting dalam kehidupan. Sebagian besar ilmu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup tak lepas dari matematika. Matematika banyak digunakan di masyarakat luas dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sangat berperan penting dalam berpikir kritis. Dalam penerapannya, matematika mengajarkan siswa untuk berpikir dan sistematis sesuai dengan tingkat satuan pendidikan yang sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Setiap penerapannya di sekolah, siswa harus dilatih tidak hanya mampu mengerjakan tetapi juga penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis siswa SMP masih kurang. Hal ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di beberapa sekolah sebagai rujukan untuk kemampuan berpikir kritis siswa. Dari wawancara dapat dilihat bahwasanya kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa SMP masih kurang, terutama untuk di wilayah di desa. Karena minimnya keterampilan guru yang dapat membuat siswa untuk berpikir kritis dalam setiap penyelesaian masalah. Penerapan soal HOTS di sekolah masih minim. Ini yang terjadi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Merangin, yang mana guru hanya terpantau menggunakan buku paket tanpa mengetahui bagaimana cara berpikir siswa tersebut. Soal HOT juga jarang digunakan ataupun malah belum ada karena guru hanya menggunakan buku paket sebagai acuan. Keterampilan guru dalam menyelesaikan soal HOTS juga dirasa kurang karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan di tingkat wilayah. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam memecahkan soal HOTS. Kemudian ada metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu tes tertulis. Tes tertulis yang digunakan adalah jenis soal esai. Sebelum digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian, instrumen soal harus melalui tahap validasi. Validasi yang dimaksud adalah untuk melakukan pengkajian setiap item soal. Pengkajian tersebut dilakukan oleh guru dan dosen sebagai validator. Pemilihan validator dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidang pendidikan matematika. Validator menilai apakah betul-betul soal tersebut sesuai dengan kisi-kisi dan sudah relevan untuk diberikan pada siswa. Setelah instrumen soal divalidasi, kemudian soal diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara sesudah penelitian dan wawancara sesudah penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengkaji bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu observasi.
Observasi sangat relevan digunakan dalam mengamati kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku siswa, dan interaksi dalam kelompoknya. Kemudian dokumentasi. Tujuan dari dokumentasi untuk menguji kevaliditan dari sebuah penelitian. Hal ini termasuk dari dokumentasi diantaranya foto kegiatan, rekaman wawancara, dan hasil pekerjaan siswa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Reduksi data. Proses reduksi data dilakukan secara berulang saat melakukan penelitian untuk memperoleh hasil catatan-catatan inti berdasarkan data yang diperoleh dari penggalian data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan memastikan data yang diolah merupakan data yang mencakup ruang lingkup penelitian. Kemudian penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk melihat hasil gambaran keseluruhan atau dalam bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan, sehingga data yang dikumpulkan harus sesuai dalam penelitian. Kemudian kesimpulan. Pada bagian ini mengumpulkan hasil kesimpulan dari informasi yang diperoleh dari penelitian dalam mencari makna terkait data yang telah dikumpulkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan, pengaruh, perbandingan dalam penelitian yang diajukan. Kemudian keabsahan data. Keabsahan data pada penelitian ini disahkan melalui teknik triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada maupun sumber lain. Pada triangulasi teknik meliputi mengumpulkan data-data, tes, wawancara, dan dokumentasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.